Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Firly Darmawan, yang kedua ada Rusdi Fauzani Fitri, dan yang ketiga yaitu saya sendiri, Siti Masyarah, ingin membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Teori, Tahap, dan Bentuk Perkembangan Bahasa Anak. Nah, baiklah, sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu teori. Nah, yang pertama, apakah kalian tahu apa itu perkembangan? Nah, jadi perkembangan itu adalah suatu bentuk proses transformasi yang mana anak belajar untuk menguasai level yang berlebih tinggi dari berbagai macam aspek. Salah satu faktor yang sangat penting dalam diri anak yaitu perkembangan bahasa. Nah, bahasa adalah salah satu alat untuk berinteraksi sesama jenis atau lawan jenis, baik dengan yang tua atau yang muda. Daripada itu, bahasa juga merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan, karena bahasa berfungsi sebagai penyalur pikiran, dan perasaan kepada orang lain. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu teori perkembangan bahasa anak? Nah, teori perkembangan bahasa anak itu dari penelitian yang dilakukan terhadap perkembangan bahasa anak tentunya tidak terlepas dari pandangan hipotesis atau teori psikologi yang dianut. Nah, dalam hal ini sejarah telah mencatat ada 3 pandangan atau teori dalam perkembangan bahasa anak. Teori tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada teori nativis, yaitu pandangan ini diwakili oleh Noam Chomsky 1974. Ia mendapat bahwa penguasaan bahasa pada anak-anak bersifat alamiah atau natural. Pandangan ini tidak berpendapat bahwa lingkungan punya pengaruh dalam memperoleh bahasa, melainkan beranggapan bahwa bahasa merupakan pemberian biologis. Nah, selanjutnya yang kedua ada teori behavioristik, yaitu pandangan ini diwakili oleh Bev Skinner, yaitu menerangkan bahwa proses memperolehan bahasa pertama dikendalikan dan di luar dari anak, yaitu oleh rangsangan yang diberikan dari lingkungan. Terus istilah bahasa bagi kaum behavioris dianggap kurang tepat karena istilah bahasa itu menyiaratkan suatu wujud, suatu yang dimiliki atau digunakan dalam sesuatu yang dilakukan. Yang ketiga ada teori kognitif atau yang terakhir. Menurut Jean Piaget 1954 menyatakan bahwa bahasa itu bukanlah suatu ciri ilmiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Piaget berpendapat bahwa lingkungan tidak besar pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual anak. Perubahan atau perkembangan intelektual anak sangat tergantung pada ketertiban anak secara aktif dengan lingkungan. Nah, jadi itu adalah teori-teori perkembangan bahasa anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya bagaimana tahapan perkembangan bahasa anak? Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh M. Schirlekans pada 1997, membagi tahap perkembangan bahasa anak dalam 4 tahapan. Perbedaan tahapan ini berdasarkan ciri-ciri tertentu yang khas pada setiap periode. Adapun tahapan tersebut adalah: yang pertama, tahapan prelingual, yaitu usia sekitar 0-1 tahun. Disebut demikian karena anak-anak belum dapat mengucapkan bahasa ucapan seperti yang diucapkan oleh orang dewasa, dalam artian belum mengikuti aturan-aturan bahasa yang berlaku. Pada tahapan ini, anak mempunyai bahasa sendiri, misalnya mengoceh sebagai ganti komunikasi dengan orang lain,
Contohnya kalimat seperti baba dan mama. Kemudian yang kedua ada tahapan lingual dini, yaitu dari usia 1 sampai 2,5 tahun. Pada tahapan ini, anak mulai mengucapkan perkataan yang pertama meskipun belum lengkap. Contoh atit atau sakit atau dan itut atau ikut. Pada tahapan ini beberapa kombinasi huruf masih sukar diucapkan. Juga beberapa huruf masih sukar untuk diucapkan seperti huruf R, S, K, dan T. Kemudian yang ketiga ada tahapan diferensiasi, yaitu tahapan ini terjadi pada usia rentan dari usia 2,5 sampai 5 tahun. Perubahan yang sangat mencolok pada tahapan ini adalah keterampilan anak dalam menggunakan kata-kata dan kalimat secara garis besar. Ciri umum perkembangan bahasa anak pada tahapan ini adalah sebagai berikut. Pada akhir periode secara garis besar, anak telah menguasai bahasa ibunya sendiri. Artinya, tata bahasa yang pokok dari orang telah dikuasai oleh anak. Kemudian yang kedua, persepsi anak dan pengalamannya tentang dunia luar mulai ingin dibaginya dengan orang lain, dengan cara memberikan kritik, bertanya, menyuruh, memberitahu, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, tahap perkembangan bahasa pada anak sesudah usia 5 tahun. Ketika tahapan ini ada anak yang telah dianggap menguasai struktur dalam bahasa pertamanya, sehingga ia dapat membuat kalimat lengkap. Jadi sudah tidak terlalu banyak masalah. Menurut Piaget, pada tahapan ini perkembangan anak di bidang kognisi masih berkembang terus sampai usia 14 tahun. Setelah yang selanjutnya dan yang terakhir, bagaimana bentuk perkembangan bahasa anak? Bentuk perkembangan bahasa anak pada umumnya menurut Omrod terdapat dua tipe pada perkembangan bahasa yang dimiliki setiap anak, yaitu egocentric speech dan collision speech. Tipe perkembangan selanjutnya tipe perkembangan egocentric speech, yaitu tipe di mana anak berbicara terhadap dirinya sendiri atau monolog. Sedangkan tipe socialist speech yaitu bahasa yang berlangsung ketika terjadi kontak antara anak dan temannya atau dengan lingkungannya. Kemudian Jamaris memaparkan secara lebih spesifik tentang karakteristik kemampuan berbahasa anak pada usia 4 tahun, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan bahasa yang berkembang secara cepat. Yang kedua, menguasai sistematik, sintaksis, dan 90% dari genom bahasa yang digunakan. Yang ketiga, dalam suatu percakapan, anak telah mau berpartisipasi yang ditandai dengan kemampuan anak mendengarkan orang lain ketika berbicara dan juga menanggapi pembicaraan tersebut. Kemudian Jamaris juga menambahkan bahwa berbeda dengan karakteristik di atas, kemampuan berbahasa anak dari usia 5 tahun sampai 6 tahun mempunyai karakter sebagai berikut. Lebih dari 2.500 kosakata sudah dapat diucapkan. Kosakata yang sudah dapat diucapkan anak meliputi rasa bau, keindahan, warna, ukuran, suhu, perbedaan, bentuk, kecepatan, jarak, perbandingan, dan permukaan atau kasar halus. Dapat menjadi pendengar yang baik. Dalam bentuk percakapan, anak telah mau berpartisipasi yang ditandai dengan kemampuan anak mendengarkan orang lain ketika berbicara dan tidak merespon atau menanggapi pembicaraan tersebut. Terima kasih sudah memperhatikan materi kami hari ini.